Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, salam sepak bola Indonesia, salam pecinta sepak bola Indonesia. Baik, boboto sadayana, kita sedikit mengulas pertandingan antara Persib Bandung tadi ya melawan Persita Tangerang dengan skor akhir 3-3, yang dimana pertandingan lumayan cukup bagi saya sangat menegangkan dan sangat senam jantung, penuh dengan strategi, penuh dengan blunder, penuh dengan faktor-faktor X lainnya. Sedikit kita bahas ya. Di sini saya disclaimer bahwa ini adalah apa yang ada dalam konten video ini adalah semua secara objektif dari pemikiran saya ya. Jadi ini penilaian secara objektif, bukan karena saya seorang bobotoh ataupun saya seorang pecinta ataupun pendukung Persib Bandung, bukan. Secara objektif, semaksimal mungkin berpikir untuk bisa objektif dalam konten ini. Nah, teman-teman semua, ada beberapa catatan-catatan yang sangat menarik dalam pertandingan tersebut. Yang pertama adalah dari starting line up Persib Bandung lumayan cukup mengejutkan bahwa ada beberapa pemain yang tadinya seperti biasa menduduki starting line up, tapi pada pertandingan ini ada beberapa yang diparkir. Seperti contoh Boyan Hodak memainkan Victor Igbonebo berduet dengan Alberto Rodriguez, yang dimana Nick pun juga sebetulnya dapat bermain. Di lini tengah ada Ejra Walian, Rahmat Irianto sama Deddy Kusnandar. Fabio Bertram tidak bermain. Saya belum terlalu update ya akhir-akhir ini tentang Persib Bandung. Tidak tahu kenapa Fabio Bertram tidak bermain. Akhirnya memasang Ejra Walian di lini tengah. Di lini depan seperti biasa ada Thiago Alves sama David da Silva, dan Febri Haryadi kembali dipercaya dalam match ini ya. Yang biasanya itu suka memainkan Beckham, tapi pada match ini kita ketahui Beckham tidak bisa bermain karena dia cedera ya di match sebelumnya. Di penjaga gawang, Kevin Mendoza kembali bermain sebagai starting line up habis pulang dari timnas. Sebetulnya teman-teman semua, kalau kita secara objektif, banyak di sosial media, di IG Persib Bandung mengatakan Boyan Hodak blunder taktik di babak kedua. Di babak pertama juga menyimpan pemain-pemain intinya, yang dimana itu seperti meremehkan. Bagi saya tidak sama sekali. Di babak pertama itu Persib bermain sangat bagus, sangat simple, sangat efektif. Bisa dilihat, emang saya melihat ya, Persita memang betul bermain dengan menguasai jalannya pertandingan, menguasai ball possession, tapi itu adalah merupakan dari strategi dari Persib Bandung. Bisa dilihat di babak pertama tidak ada space ruang di area Persib, itu kosong, selalu terisi. Bisa terbukti Persita sangat tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa menembus area dikarenakan space Persib Bandung itu terisi. Ketika Persita kehilangan bola, maka Persib akan mengambil langsung counter attack. Bisa dilihat tercipta 2 gol itu dari counter attack. Gol dari Febri Haryadi lewat asisnya Thiago Alves, yang kedua gol dari Thiago Alves lewat asisnya David da Silva. Itu semua karena counter attack. Bisa dilihat ada beberapa peluang juga yang tidak bisa menjadi gol, seperti David da Silva, dia dari counter attack juga dari Thiago Alves ya. Dia udah melewati penjaga gawang Kartika Aji, namun terkena tiang. Ada juga peluang dari Febri Haryadi juga tidak masuk. Artinya di babak pertama Boyan Hodak menurunkan pemain tidak seperti biasanya, maka dia membuat satu strategi dengan komposisi pemain yang dipercaya. Di babak pertama itu saya sangat kaget, kira Persib Bandung mainnya kok setiap area space itu terisi, sehingga dapat bola kasih Febri, David da Silva, Thiago Alves. Itu benar-benar, hanya saja ya yang namanya sepak bola kan kita tidak tahu juga ya, artinya ya kadang-kadang keberuntungan juga sih. Babak pertama itu sangat-sangat luar biasa. Hanya di babak kedua
Persib tetap belum mengganti pemainnya, menggunakan format yang seperti babak pertama. Namun di sini nih Persib tidak mampu menjaga intensitas permainan. Terbukti di babak kedua Persib kecolongan gol dari Irsyad Maulana, itu juga dari counter attack juga. Siapa sih, Vida ngasih ke Irsyad Maulana, is okay, itu hal yang sangat wajar gitu. Bukan kesalahan pemain Persib, emang karena counter attack-nya Persita itu sangat efektif dan terciptanya gol. Terus yang agak sedikit aneh, setelah terciptanya gol ke-1 itu ya Persita, itu Persita kembali ada rasa percaya diri untuk terus menyerang, membahayakan Persib Bandung, dan terciptalah gol yang kedua. Nah, gol yang kedua ini sih agak sedikit aneh sih ya, tapi saya mencoba untuk seobjektif mungkin. Saya rasa itu tidak layak untuk mendapatkan penalti karena posisinya Rahmat Irianto sama Rontini itu saling dorong mendorong. Jadi tidak semerta Rahmat Irianto mendorong si siapa Rontini, enggak, mereka saling mendorong. Hanya saja Rontini emang tepat jatuh. Dan yang paling aneh, posisi mereka saling dorong mendorong itu kan di sisi gawang sebelah ini ya, agak belakang. Nah, posisi wasit itu agak sedikit depan. Saya rasa wasit memberikan penalti hanya karena melihat tiba-tiba Rontini jatuh, tidak melihat proses jatuhnya tersebut. Itu sih saya ini aku hanya sedikit objektif. Wasit tidak melihat proses dari jatuhnya Rontini. Wasit hanya melihat ketika tiba-tiba jatuh dan dia tanpa ragu memberikan penalti. Dan ini sangat betul-betul menjadi banyak di sosial media menjadi tanda tanya juga. Tapi is okay, keputusan wasit adalah keputusan yang sangat berat. Hanya Vergonzi membuat gol di penalti. Skor 2-2. Persib hanya mengganti beberapa pemain, memasukkan Edo Febriansyah, memasukkan Azikri, memasukkan Nick Wipers juga. Pergantian pemain Persib sangat efektif. Makrok masuk, Ferdiansyah masuk, Edo cedera sangat tumpuan, mudah-mudahan Edo juga kembali pulih ya. Sangat efektif. Persib terus menyerang, mencari gol kemenangan. Pada akhirnya bahkan Ferdiansyah juga bermain sangat luar biasa. Dia sangat percaya diri, beberapa kali dia shooting ke gawang Persita. Sangat percaya diri Ferdiansyah, sangat bagus dalam match ini. Azriki tidak terlalu terlihat, Marco sangat bagus. Akhirnya gol tercipta lewat tendangan sudut dari Rezaldi, disundur oleh David da Silva. Selebrasi dengan menandakan waktu habis seperti gol selebrasi ke PSIS waktu musim kemarin. Saya rasa di menit 93 Azriki membuat pelanggaran, bola tendangan sudut. Menit 94 tendangan sudut. Nah, ini menjadi gol yang diperdebatkan dalam match ini. Posisinya di situ siapa tuh yang nyundul yang nendang itu nggak tahu ya. Sudin itu menendang bola, posisinya ada ke kepala Magrao. Seharusnya itu menjadi sebuah foul, pelanggaran, tapi wasit mengesahkan gol tersebut dianggap bukan pelanggaran. Itulah kembali lagi kualitas wasit kita. Kita boleh kecewa dengan wasit, tapi ya mau gimana lagi, wasit kita beberapa kali merugikan tim-tim, bukan hanya Persib aja, semua tim itu selalu dirugikan oleh wasit-wasit ya di momen-momen tertentu. Dan ini emang kali ini Persib sedang apes aja, dirugikan oleh wasit. Ya udah, akhirnya Persib kembali menelan imbang kembali. Sebelumnya melawan Bayangkara juga imbang 0-0, dan ini 1-1. Persib tetap di peringkat 2, tapi Bali United nanti malam ini main juga jam 7 melawan Persikabo. Ya, intinya kita tetap menjaga asa di Championship Series. Catatan, emang secara objektif wasit pada pertandingan kali ini sangat kebangetan. Banyak sekali
keputusan-keputusan yang merugikan Persib Bandung seperti Rahmat Rianto atau apa tuh dijegal ya di sama si siapa backnya Persita tidak mendapatkan kartu. Terus ada juga siapa lupa itu ya, Rahmat Rianto juga di kasar, di pelanggaran kasar dan pelanggaran. Jadi sedangkan ketika Persib mendapatkan membuat pelanggaran itu dengan mudah wasit memberikan kartu kuning. Ya gimana lah, wasit juga namanya juga manusia ya. Cuma pada kali ini emang wasit kinerja sangat buruk sekali sih. Bukan untuk Persib aja. Ketika ada beberapa kali momen-momen seperti Vergonzi syuting itu kena tangannya Mendoza, itu viewer corner tapi menganggap itu bukan corner dari wasit. Jadi ya inilah pentingnya adanya VAR sih. Segera mudah-mudahan janjinya Pak Erick Thohir adanya VAR di Championship Series nanti tidak ada lagi kendala gangguan, dan mudah-mudahan wasit juga ada yang bagus ya. Terima kasih, sampai jumpa, wassalamualaikum.